Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya juga menyapa siapapun Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Saya berdoa dari tempat ini, Allah memberkati kita semua. Hari ini pantas kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berada di hari kekudusan Minggu 10 Mei 2020. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi jangan biarkan roh kita dibatasi oleh apapun juga untuk kita datang memuji, menyembah Dia. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua bersatu di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita agar waktu yang kita lalui ke depan ini tidak sia-sia, tapi kita boleh mengalami Kristus melalui persekutuan kita. Mari bersama-sama kita akan meninggikan Dia, kita memuji Dia, kita menyembah Dia dengan pujian lebih dalam menyembah. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan pengakuan iman. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa. Sekarang
Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, demikian firman Allah. 1 Timotius pasal 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah segala rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk dalam sesi doa syafaat. Saya akan berdoa memimpin doa syafaat ini. Tapi saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pergumulan, punya kerinduan, punya harapan, punya cita-cita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, apapun keadaan kita. Mari kita berdoa di hadapannya. Kepada Tuhan Allah yang Maha Tahu, kami kembali datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan yang datang daripada Tuhan. Jika ada hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Darah-Mu yang memulihkan kami. Kami juga mengucap syukur hari ini ya Tuhan. Mengucap syukur atas pimpinan-Mu bagi kami dalam pergumulan hidup kami. Hari demi hari kami boleh lalui, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, karena salah satu bentuk dari anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sudah melindungi, menjaga, menopang, bahkan memberkati hidup kami. Menyadari Engkaulah Allah yang sanggup menolong, menopang, menguatkan kami Tuhan. Untuk itu kami datang di hadapan-Mu saat ini. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu satu persatu dalam iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan. Roh-Mu menopang kami semua, agar kami tetap ada di jalan-Mu, agar kami tetap mengiringi Engkau Tuhan. Dengan hikmat dan kasih-Mu sajalah kami menjadi orang-orang yang terus bergantung, berharap hanya kepada Tuhan saja. Jangan buat iman kami lemah. Jika ada di antara kami mengalami kelemahan iman, Tuhan menguatkan kami, karena kami adalah orang-orang yang pantas dikuatkan untuk mendekat kepada Tuhan saja. Terima kasih hamba berdoa menyerahkan umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Allah memberkati melalui usaha pekerjaan ini. Kami percaya berkat keuangan, berkat ekonomi Tuhan boleh cukupkan bagi kami. Bapa, jika ada di antara umat-Mu yang bergumul tentang pekerjaan, saat ini mereka susah bekerja, sulit mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu berkat-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada di antara umat-Mu mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, Tuhan, apapun yang mereka alami, Tuhan yang mengerti. Mari jamah bagian organ tubuh mereka yang sakit. Darah Yesus berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkarya atas kehidupan mereka. Maka nama berdoa menyerahkan umat-Mu, khususnya anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan. Berkati mereka. Hikmat marifat Tuhan ada. Sekalipun saat ini dalam situasi yang serba terbatas, mereka belajar secara online, kiranya Tuhan tetap memimpin mereka. Karena hamba percaya bahwa masa depan anak-anak kami ada dalam tangan kasih Allah yang kuat dan perkasa itu. Terima kasih banyak Tuhan, berkati semua kami umat-Mu. Bahkan saat ini pun hamba berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia. Allah memberkati bangsa kami. Hanya Engkau yang dapat memulihkan keadaan situasi saat ini. Hamba berdoa menyerahkan pemimpin kami. Engkau berkati mereka dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikan hati yang memikirkan yang terbaik untuk bangsa ini. Berkati tenaga medis ya Tuhan. Berkati mereka semua. Berkati lapisan masyarakat dimanapun berada. Mereka yang terinfeksi COVID-19, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memelihara mereka. Tuhan, biarlah kami berdoa, Tuhan boleh menghentikan virus corona ini Tuhan, sesuai dengan kasih, kehendak, dan waktu-Mu saja. Kami percaya rancangan Tuhan Engkau nyatakan menurut waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan daerah di mana kami boleh ada. Tuhan memberkati Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cilengsi, desa, tempat, daerah
RT RW di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau melihat umatmu yang sementara bersama dengan keluarga menaikkan doa mereka. Engkau tahu isi hati mereka Tuhan. Dan bila Tuhan boleh nyatakan sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini kehidupan kami dan kami alaskan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengimani Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menyertai kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita dengan pujian dan sorak-sorai kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, karena kemurahannya besar bagi kita. Bapak Ibu ini bertepuk tangan dan silakan bertepuk tangan untuk meninggikan Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Mu. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, haleluya, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditemukan olehnya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Pujilah nama Tuhan, karena keajaibannya, karena kemurahannya kita ditolong, kita ditopang, bahkan yang paling utama, saya dan saudara ditebus oleh darahnya. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Hidup kita perlu diteguhkan, roh kita perlu dikuatkan dengan kebenaran firman Allah. Mari kita persiapkan hati kita, seraya kita mengangkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku ya Tuhan. Mari kita sama-sama mendengar pujian ini. Firman-Mu
kasih Tuhan. Bahkan buat roh dan jiwamu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayang-Mu. Pagi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat hal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayang-Mu, oh, dengan sayang-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai ini. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan, janji penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami tidak akan kuat, tidak mampu melangkah tanpa tuntunan, pimpinan, dan bimbingan. Untuk itu bila menurut kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama, kami boleh menjadi orang yang terus berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Kami melihat bagaimana tangan-Mu menolong kami melewati berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan hidup kami pun tetap memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami, hamba yang menyampaikan, umat yang mendengarkan. Kuduskan, berkati urapi kami semua Tuhan. Bersabda, berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kembali saya mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia. Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Hari ini saya berharap kita sudah memiliki Alkitab. Ada Alkitab yang sudah kita pegang di tangan kita. Kalau tidak ada Alkitab, maksudnya kalau tidak semua, setidaknya ada satu. Kalau tidak suami, istri, atau anak yang pegang Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dua ayat akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian pembacaan firman Allah. Perikopnya adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus Kristus maksudnya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Terpujilah nama Tuhan. Firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah Allah berbicara kepada kita. Allah berbicara kepada kita atau berbicara kepada manusia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Allah yang sudah saya baca tadi, yang sudah Bapak Ibu dengarkan,
berbicara bagaimana sebuah paparan penjelasan dalam Alkitab bahwa bagaimana Allah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ternyata Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berbicara, menyatakan dirinya kepada manusia sebagai ciptaan yang sempurna. Allah menyatakan isi hatinya kepada manusia. Allah menyatakan pendapatnya kepada manusia mulai dari keberadaan zamannya masing-masing. Yang pertama kita melihat ketika manusia yang pertama dibentuk namanya Adam dan Hawa. Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Berbicara secara langsung luar biasa. Adam luar biasa bersama Hawa. Tuhan berbicara langsung. Bahkan bagaimana ketika mereka berdua jatuh dalam dosa, Tuhan tetap menyapa mereka dengan cara Tuhan. Tidak sampai di situ, kita melihat perjalanan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Tuhan berbicara kepada mereka, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa, bahkan tokoh-tokoh yang luar biasa, bapak-bapak leluhur dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman yang Tuhan pilih. Tuhan berbicara kepada mereka. Bahkan Tuhan berbicara kepada umat Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan. Sebelumnya mereka berada di padang gurun hingga mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan berulang kali berbicara dengan cara Tuhan. Bahkan sampai kepada penggenapan karya keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Pada puncaknya dia mati di bukit Golgota, Tuhan tetap berbicara. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak terbatas, tetapi memberikan bimbingan, menyatakan dirinya kepada manusia yang terbatas. Bukankah ini hal yang luar biasa? Dengan menyatakan pendapatnya, menyatakan isi hatinya, baik masalah kehidupan hari-hari, bahkan sampai kepada hal-hal yang prinsipil, hal-hal yang mendasar, Tuhan boleh nyatakan. Dalam perjanjian lama, dalam berbicara menyatakan isi hatinya kepada manusia, ada beberapa cara yang Tuhan pakai, unik sekali cara Tuhan, tetapi luar biasa. Tuhan berbicara kepada manusia melalui apa? Ada undian, ada urim, ada tumim. Tuhan berbicara juga kepada manusia melalui mimpi, melalui visi, melalui penglihatan, bahkan melalui malaikat Tuhan. Turun langsung kepada manusia, menjumpai manusia dalam perjanjian lama luar biasa. Bahkan kepada nabi-nabi. Nabi adalah orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada umat. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi, baru Nabi menyampaikan kepada umat. Bahkan yang terakhir yang luar biasa adalah Tuhan menyatakan diri melalui kehadiran Yesus Kristus, yaitu Allah menjadi manusia. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, masihkah Tuhan berbicara kepada manusia? Masihkah Tuhan menyapa kita? Masihkah Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita? Masihkah Tuhan mengutarakan pendapatnya kepada kita? Sebagai manusia saat ini, jawabannya adalah masih. Tuhan masih berbicara. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Sehingga kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Kita mengerti isi hati Tuhan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Apakah dia berteriak? Memanggil kita nama kita satu-satu sesuai dengan suku kita. Kalau misalnya orang Batak menyapa Uco, begitu, atau kepada orang Ambon, Nyong, ya, atau Boi segala macam, Mas kalau dia orang Jawa. Apakah seperti itu? Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bertalian dengan tema firman Tuhan, Allah berbicara kepada manusia atau Allah berbicara kepada kita, maka melalui tuntunan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan khotbah saya hari ini, saat ini, maka saya akan menyampaikan ada 3 cara bagaimana Allah berbicara kepada manusia. Ada 3 cara bagaimana Allah berbicara kepada kita. Yang pertama, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Sekali lagi, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui kebenaran firman Allah. Di mana kita dapatkan firman Allah? Di dalam Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Allah, isi hati Tuhan. Tidak usah kita susah-susah, tidak usah kita sibuk sana sini cari, bertanya sana sini. Kita bertanya, di mana aku bisa dengar suara Tuhan itu?
Di mana kok aku bisa mendengarkan Tuhan berbicara? Ternyata dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang berisi tentang Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan diri. Untuk itu penting bagi kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya, membaca, mendengarkan, merenungkan, mempraktekkan, mengimani, bahkan mengamini kebenaran firman Allah. Karena apa? Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Alangkah rugi kita menjadi anak-anak Tuhan yang jarang mendengar, membaca, merenungkan, bahkan tidak mempraktikkan firman-Nya. Karena kita bisa mendengar isi hati Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Firman Allah merupakan berita yang datang daripada Tuhan. Kabar yang datang dari surga itulah berasal dari Allah. Di dalam firman-Nya kita mengerti. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa secara sempurna Tuhan menyatakan diri. Bagaimana Dia menciptakan alam semesta sampai kepada kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan nubuatan tentang Dia datang kali yang kedua. Sungguh luar biasa. Maka yang menjadi anak-anak Tuhan, kita sesungguhnya luar biasa. Punya kesempatan bagaimana kita mendengar Allah berbicara kepada kita. Dan hari ini kita bersama-sama mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Allah. Tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak akan dapat memahami rahasia firman Allah, rahasia rohani yang termuat, terkandung di dalam kebenaran firman Allah. Kita tidak bisa mengerti tanpa kekuatan daripada Roh Kudus, tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Makanya penting bagi kita untuk memiliki hati yang tidak keras terhadap firman Allah. Selama hati kita keras dengan firman Allah, maka kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan atas hidup kita. Selama hati kita tertutup kepada kebenaran firman Allah, Tuhan tidak berkarya kepada hatinya yang tertutup. Yang Tuhan rindukan adalah hati yang lembut, hati yang terbuka, hati yang siap, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebenaran, menyatakan kesalahan, mendidik kita dalam kebenaran, bagaimana kita berperilaku, ada tertulis dalam kebenaran firman Allah. Maka sesungguhnya saat ini, dalam zaman ini pun, dalam zaman anugerah ini, Tuhan masih berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Allah. Dalam berbagai segi kehidupan, Tuhan menyapa kita dengan firman. Masih ingat ketika Yosua menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel masuk tanah Kanaan? Alkitab berkata apa? Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berbicara kepada dia. Dia tidak mampu, tidak sanggup. Tapi Tuhan berbicara, engkau harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Berada pada hati yang dikuatkan. Mungkin ada di antara kita berkata, apa orang berdosa, apa orang yang bersalah? Firman Tuhan berkata apa? Darahnya ada untuk kita. Mungkin kita yang khawatir. Alkitab berkata dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Di situ dikatakan apa? Hal tentang kekhawatiran, jangan kamu khawatir. Mungkin ada di antara kita saat ini mengalami kebimbangan, mengalami patah hati, atau bahasa kerennya adalah stres. Daud pernah mengalami stres. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tetapi kita berkata, tapi aku mau berharap kepada Tuhan. Ternyata apa? Allah berbicara melalui kebenaran firman. Tuhan menyentuh kita, Tuhan menegur kita, Tuhan menyapa kita dengan firman. Jadi masihkah Tuhan berbicara kepada kita? Masih melalui apa? Melalui firman. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang hati kita lembut, yang hati kita terbuka, yang hati kita siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Jangan keraskan hati kita, jangan tutup hati kita untuk firman Allah berkarya. Karena dari firman Allah lah Tuhan berbicara kepada kita. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui teguran firman-Nya. Dan yang kedua, bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita? Yang kedua adalah Allah berbicara kepada kita melalui keadaan di sekitar kita. Allah berbicara kepada kita melalui keadaan di sekitar kita. Saudara yang saya kasih, Tuhan itu berkuasa atas apapun juga, termasuk atas ciptaan alam semesta di mana kita berada,
Dia berkuasa. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Berada pada genggaman tangannya. Terserah Tuhan mau berbicara seperti apa. Keadaan sekitar kita tidak bisa, keadaan ini tidak bisa kita prediksi lah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maksud saya adalah keadaan di sekitar kita tidak bisa kita prediksi. Entah itu aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kita tidak bisa memprediksinya karena kita terbatas. Tapi Allah tahu. Bagaimana Allah berbicara kepada manusia? Yaitu melalui keadaan di sekitar kita. Keadaan di sekitar kita bisa mengalami perubahan. Ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Kisah cerita bervariasi, tetapi sesungguhnya ada Tuhan yang hendak berbicara kepada kita. Itulah realita dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui keadaan yang ada di sekitar kita. Makanya kita harus menjadi orang yang peka dengan keadaan di sekitar kita. Jangan menjadi orang yang terlena. Kalau dalam Injil Matius, Yesus berkata, berhati-hatilah, awas-awasilah keadaan zaman ini. Kita harus peka dengan situasi kondisi yang ada. Allah berbicara apa maksudnya berbicara kepada kita? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang keadaan yang menggoncang dunia, menggoncangkan Indonesia adalah masalah COVID-19. Apa yang hendak Tuhan mau katakan kepada kita? Tentu yang pertama, kita sadar bahwa ternyata apa? Dunia ini adalah fana. Dunia di mana kita berada ternyata adalah dunia yang penuh dengan pergumulan dan tangisan air mata. Bahkan dunia di mana kita berada adalah dunia yang sesungguhnya harus membutuhkan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara melalui keadaan di sekitar kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui keadaan pergumulan situasi saat ini, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Kita harus menjadi orang yang peka, yaitu kita harus menyadari kita berbalik dari hal-hal yang salah. Kita harus berbalik dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Penting bagi kita untuk memiliki hati yang peka. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peka dengan keadaan di sekitar kita. Apa yang perlu kita persiapkan? Keadaan menakutkan, menggemparkan. Mari kita melihat apa yang Tuhan mau sampaikan. Kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama, ada hal yang salah. Bangsa Israel mengalami tekanan segala macam. Yang mereka kerjakan, mereka lakukan adalah mereka berbalik kepada Tuhan, mereka bertobat, berbalik dan hidup dalam pertobatan. Apa yang dapat kita petik dari keadaan sekitar kita? Tuhan mau berbicara kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, berseru memanggil namanya, karena dialah Allah yang dapat menolong kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana caranya Allah berbicara kepada kita? Yang pertama tadi, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Yang kedua, Allah berbicara kepada kita melalui keadaan di sekitar kita. Dan yang ketiga, Allah berbicara melalui pergumulan hidup manusia atau melalui pergumulan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, ini sangat menarik sekali. Allah berbicara kepada kita melalui pergumulan hidup kita. Jujur, di antara kita pernah, mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, bukan? Pergumulan hidup adalah bagian dari kehidupan kita. Dan tidak ada satupun manusia yang luput dari pergumulan itu. Semua kita mengalami pergumulan hidup. Tetapi sesungguhnya ada maksud Tuhan di balik setiap pergumulan hidup kita. Dia berbicara setiap pergumulan hidup yang kita alami. Sesungguhnya apa? Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah berada dalam pergumulan umatnya. Allah berada dalam penderitaan umatnya. Bukankah melalui pergumulan hidup kadangkala baru disitulah kita mengalami kasih setia Tuhan. Untuk mengalami kasih setia Tuhan, untuk mengalami kemurahan Tuhan, untuk mengalami kebaikan Tuhan, kita harus melalui pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan Tuhan berbicara atas pergumulan hidup kita bahwa ternyata apa? Kita memang membutuhkan Tuhan. Melalui pergumulan hidup kita menyadari keberadaan Tuhan itu yang hebat, ajaib untuk menolong kita yang terbatas ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukankah ada di antara kita yang mengalami Tuhan justru melalui pergumulan-pergumulan hidup?
Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan ketika ada pergumulan hidup, jangan cepat-cepat kita mengeluh. Ada persoalan hidup, ada pergumulan hidup, jangan cepat-cepat kita protes kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat kita lari dari kenyataan. Kita mengeluh, kita putus asa. Tapi justru ada pergumulan itulah kita datang kepada Tuhan. Untuk itu jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh dengan pergumulan yang ada. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui pergumulan hidup kita? Apa yang Tuhan mau katakan? Di mana letak Tuhan berbicara kepada kita melalui pergumulan hidup kita? Tuhan ingin berbicara kepada kita ternyata apa? Ia mengasihi kita. Yang kedua, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan rindu. Melalui pergumulan itu, kita mengalami Tuhan. Masih ingatkah cerita tentang Ayub? Ayub seorang yang benar, seorang yang kaya, tapi takut akan Tuhan. Tapi mengalami pergumulan hidup. Pergumulan luar biasa, sakit penyakit. Perjalanannya luar biasa. Ending dari kisah cerita Ayub adalah dia menang dari pergumulannya. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Hal yang luar biasa rahasianya adalah Tuhan, sekarang mataku yang memandang engkau. Artinya apa? Melalui pergumulan itu, Ayub mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dalam kisah di dalam kitab Injil Yohanes, ada seorang anak yang buta sejak lahirnya. Mereka bertanya, "Guru, karena siapa orang ini buta? Apakah dosanya atau dosa orang tuanya?" Tidak, bukan karena siapa-siapa, tapi melalui semuanya ini kehendak Allah akan dinyatakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah berbicara melalui pergumulan hidup kita. Kesulitan, kesukaran yang kita alami saat ini, sesungguhnya Tuhan mau berbicara kepada kita. Ia mengasihi kita. Tanpa Dia kita tidak bisa, dan kita harus mengalami kasih setia Tuhan. Biarlah hari ini kita menyadari bersama-sama Allah tetap berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui keadaan di sekitar kita, bahkan melalui pergumulan hidup. Bila kita menjadi orang yang peka, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami kembali mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan hari ini. Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan, untuk menuntun kami kepada rancangan Tuhan. Kuduskan, berkati kami semua hari ini. Biarlah firman Allah boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Kami peka terhadap keadaan sekitar kami, dan kami pun belajar oleh pergumulan hidup Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami merindukan isi hati-Mu bagi kami semua. Berkati umat-Mu, berkati siapapun kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah hari ini. Tuhan boleh memberkati, menguduskan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya firman Allah boleh meneguhkan kita semua, dan kita menjadi orang yang peka untuk mendengar Allah berbicara kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya berikan kesempatan kepada kita di rumah masing-masing untuk mengumpulkan persembahan kita, apapun bentuk persembahan kita berikanlah dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang bersukacita. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Yang kita akan masuk dalam komitmen pemuritan sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus. Marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman rasuli yang berbunyi demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini
Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dengan penuh iman. Kita katakan bahwa Tuhan selalu menolongku.
memelihara kita. Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati, pikiran, iman kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah berdoa. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi. Hanya ku beri pujian Bapa, Anak, dan Roh Suci. Selamat hari Minggu, ibadah kita selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.